Jika suami India makan masakan Padang. Orang India makan masakan Padang. Oh, macam-macam menu yang ada ya. Sayur ada, ayam rendang ada, ayam kari ada. Rendang sambal hijau sama ini udah. Sayang apa? Kari ayam. Sayur singkong. Ini enggak. Itu cassava leaf. Rasa lapar guys. Gimana? Lihat. Enak gak? Wow guys, kita lihat orang India coba nasi Padang. Ya, kalau kita lihat memang nasi Padang sangat menggiurkan guys. Saya kalau ke Indonesia, paling utama yang selalu saya biasa makan lah bakso, nasi Padang. Yang saya mau coba lagi kalau ke Jakarta lain kali saya mau coba di pagi sore. Kata mereka di pagi sore itu enak guys. Saya mau coba nasi Padang di pagi sore juga ya. Wow, inilah orang India apabila merasa masakan yang ada di Indonesia. Okay, next video. Bali dah jadi destinasi pilihan. Wow. Isha Foundation-nya memilih Bali untuk beristirahat setelah operasi. Jadi dia sampaikan kepada kami bahwa Bali ini membawa ketenangan dan juga membawa semangat untuk healing. Healing. Dia menitip pesan agar Bali dijaga taksunya. Ada rencana untuk ke Pura Besakih dan ke Tirta Empul. Jadi ini yang ada di itinerary-nya. Mudah-mudahan ini semakin bisa menarik banyak kunjungan. Iya. Terutama dari pengikut-pengikutnya karena dia punya pengikut banyak sekali. Baik di India maupun di belahan dunia lain. Ini katanya adalah seorang sadguru guys, seorang guru yoga dan spiritual termasyhur serta penulis asal India guys. Dan inilah kita lihat Bali jadi destinasi pilihan sadguru untuk terapi penyembuhan dan healing. Wow, di situ tempat dia healing, tempat dia istirahat apabila dia selesai operasinya guys. Di Bali ini guys, saya belum pernah lagi datang dan saya belum pernah sampai ke Bali, tetapi memang kita lihat bule para turis akan datang ke Bali. Yang kebanyakannya lah untuk berliburan di sana. InsyaAllah doakan saya, mudah-mudahan saya dapat sampai ke Bali juga guys. InsyaAllah ya. Setelah sekian tahun nggak ketemu mertua, akhirnya tahun ini bisa ketemu kembali. Allah. Bawa jalan-jalan di sekitar Indonesia ya. Mertua daripada India ya. Mertua daripada India datang bawa berlibur ke Indonesia. Ini saya pernah pergi tempat ini. Yang tadi naik kuda itu di Bandung ya. Ada naik boat lagi ya. Serunya makan-makan, lihat pemandangan gunung lagi. Masya Allah. Masjid Istiqlal. Masya Allah. Sedih mau pulang. Sudah mau pulang ya. Sedih je guys. Mamaknya sudah mau pulang ya. Sudah lama tidak bertemu dengan mamaknya, bapaknya. Jadi dia membawa liburan, berjalan di sekitar Indonesia. Tadi saya lihat ada ke Bandung juga ya. Saya pernah pergi ke tempat itu juga. Dan apa yang menariknya di sini guys, kita lihat ramai juga para wisatawan ataupun turis-turis daripada India datang ke Indonesia untuk berliburan ya. Okay, next video. Para pemain Mahabharata liburan di Ubud Bali. Ada Bima Pandawa serta Paman Sengkuni. Seriuslah. Turis India betah amat di Bali guys. Ini di Bali ya. Bersih ya Bali. Memang kita lihat bersih benar ya. Luar biasa guys. Memang bersih guys. Kita lihat ya. Persekitaran di atas jalannya. Bersih ya. Kerana itu kita lihat Bali sangat suka dikunjungi oleh para turis, para wisata. Dan ada satu kampung yang ada di Bali itu, katanya kampung itu adalah kampung yang paling bersih di dunia guys. Ya, saya ada lihat guys. Tapi di media sosial lah. Saya tidak pernah lagi pergi di situ. Tapi ada satu kampung itu memang sangat bersih. Kampung yang terbersih di dunia katanya. Alhamdulillah hari ini tim para layang Selena kedatangan tamu dari India ya. Dari tamu India datang ke mana? Palu, Teluk Palu, Indonesia.
Oh, main para layang ah. Oh. Saya takut main ni guys. Sebab saya takut tempat ketinggian ya. Hoi. Enggak usah lah, jangan suruh saya main ini guys. Itu hari pergi Vietnam pun gondola tinggi pun saya takut ya. Pusat Medan Sumatera Utara. Jadi begini awal mula bukan bangsa Medan. India sampai di Adalah Sumatera ya. Lubuk Pakam. Lubuk Pakam. Untuk tanam tembakau, cerutu. Mulai dari sanalah sampai ke Padang Cermin, perbatasan Aceh. Didatangkan kuli pertama dari Jawa 300.000 Orang. orang. Oke. Yang sekarang dikatakan Jadel. Jadel. Jawa Delhi. Jawa Delhi. Oke, Jadel. Nah, ya deh. Terus Cina 30.000 orang. Dari Cina 30.000 orang. 30 Hokkien. Oke. Mereka Oke. tukang cangkol. Ada 10 orang India yang datang. Kakek saya bawa kereta lembu, lebih modern. Ya. Dan bisa angkut 1 ton. Dan bisa 1,5 ton. Kakek bapak itu adalah generasi pertama yang masuk ke Iya. Indonesia. Dari India mana ya Pak? India Selatan. India Selatan. India Dari Selatan. Tamil Nadu. Dan kalau kita tahu India-India yang datang ke Malaysia ini juga asalnya dulu mereka adalah datang sebagai pekerja-pekerja buruh ya. Ada yang kerja sawit, ada yang kerja pelombong biji timah ya. Itulah asal-asalnya mula mereka datang ke tanah-tanah Melayu ataupun ke tanah-tanah Nusantara ini ya guys ya. Itu yang saya pernah baca lah. Kalau orang India, di Jakarta ngapain aja ya? Oh, Yuk simak orang Tony. India datang Jakarta. Apa dia bikin di Jakarta? Bubur ayam. Coba bubur ayam ya. Oh, bubur ayam pedas. Sambal habis. Saya suka lebih pedas. Oh, dia suka pedas tapi sambal habis. Orang India suka makan pedas juga ya? Ya benar. Tapi kari-kari dia orang pun pernah pedas juga ya. Bubur kerupuk ke sana. Bubur kerupuk ya. Enak ya. Tapi serius, saya belum pernah lagi makan bubur ayam sepanjang saya datang ke Indonesia. Oh, nggak ada bubur ayam di India. Nah, di India nggak ada bubur ayam ya. 7, 1 sampai 10, 7 dia bilang ya, keenakan ya. Tapi sebenarnya ramai orang jual bubur ayam di Indonesia guys ya. Saya selalu dan sering lihat ada orang jual bubur ayam yang bawa gerobok itu ya. Tetapi saya tidak pernah coba guys. Saya tidak pernah coba. InsyaAllah nanti saya coba jugalah satu hari nanti bubur ayam. Bagaimana kalau saya pergi ke Jakarta nanti ya. Mudik lebaran ke rumah teman India. Oh, ini orang Indonesia yang lebaran di India ya. Tapi ini emang pertama kalinya sih aku lebaran tanpa keluarga. Karena kampus libur, jadi ya udah main ke rumah teman India yang jaraknya sekitar 2 jam. Apa aja mudik gitu ya. Dan ini pertama kalinya juga aku bakal naik bis di kota Vizag. Yang menyita perhatianku di sini adalah adanya fasilitas meja makan, tapi nggak ada kursinya. Kursinya makan kemana, berdiri. bos? Tapi emang orang-orang di sini tuh biasa makan sambil berdiri gitu, gengs. Jadi ya udahlah, yang penting kita punya prinsip sendiri ya. Akhirnya bis kita datang. Perjalanan lumayan lama dan panas, gengs. Tapi bayangin aja, temanku tiap hari naik bis ini total perjalanan pulang pergi ke kampus 4 jam tiap hari. Perjuangan banget ya. 4 Di dalam bis jam. ada ibu-ibu random yang tanya, kamu Hindu apa Kristen? Batinku, Bu, gak ada pilihan Islam ya? Aku pakai jilbab loh, Bu. Abis naik bis kita cari minum dulu, gengs. Puas dan aus banget soalnya. Setelah jalan Bersih-bersih 10 juga menit, tempat akhirnya India sampai ya. juga di rumah Hema. Ternyata kalau di sini cowok-cowok pada biasa main di kamar gitu, gengs. Nek di rumah aku paling wes diuring-uring simbokku. Dan saatnya makan biryani, gengs. Gak ada oper lebaran, biryani pun kita makan. Yang terakhir ada manisan India nih. Ada yang tahu namanya apa? Mudik lebaran ke rumah teman. Wow, dia tidak mudik ke Indonesia lebaran, tetapi dia mudik lebaran ke rumah temannya India, guys. Memang kita lihat ada juga yang Islam, India di negara India sana ramai sebenarnya Islam juga ya, kalau kita mau tahu. Tetapi yang bikin saya shock dengan apa budaya orang India tadi, dia kata kalau cowok-cowok itu datang ke rumah temannya terus pergi ke kamar mainnya. Wow, berbeda ya. Kita kalau ke rumah teman, ke rumah siapapun, rumah saudara sendiri pun mau ke kamar itu pikir
bukan 2 kali, fikir 8 kali guys. Karena malu kita masuk ke kamar orang ya. Kecuali kalau orang itu ngajak tidur di rumahnya, nggak ada tempat tidur, mungkin dah. Biasanya kalau kita tidur rumah teman pun tidur di lapangan luar aja ya. Itulah bedanya, tetapi itulah budayanya di India ya. Aku India, aku tinggal di Indonesia, aku bawa ke istri di Indonesia, kami cinta Indonesia. Orang India datang ke Indonesia bawa istrinya sekali ya, tetapi wajah mereka ini kayak bule-bule dikit, kulitnya putih ya. Halo guys. Oh. Jadi ceritanya hari ini abang iparku dari India datang ya. Jadi Abang iparnya mau datang? sama Niharika akan jemput. Dari India? Niharika papanya Niharika yang datang ya. Jadi karena aku kerja, aku nggak ikut jemput ke airport. Jadi suami dan Niharika aja yang jemput mereka di airport. Itu guys. Yuk ikuti ya. Suaminya orang India guys ya. Where we are going? Going to the airport, For what? take my dad to the restaurant. Let's go. Suaminya orang India dan abang iparnya India datang ya, daripada India. Suaminya yang jemput ya di airport, di bandara lah. Plane's already landed and we're going to pick them now. Yeah, we are already in the airport. Ini Bali ya. Ini di Bali ya guys ya. Oh ini abang iparnya daripada India. Benar Bali. Oh ini abang iparnya datang daripada India ya. Abang iparku sudah datang. Abang iparnya datang daripada India. Antara ibu dan anak. Ini ibunya, ibu mertuanya. Ibu mertuanya. Ibu mertuanya ya. Go inside. Welcome. ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ? बढ़िया किधर सफर है पानी ले आवा फिर पानी बोतल capek guys Capek Abang ya. iparku capek papanya Niharika ya guys ini papanya Niharika Ramai juga ya yang India-India itu yang tinggal di Bali guys ya. Mereka banyak yang tinggal di Bali itu ya, India-Indianya. Jadi inilah abang iparnya juga yang datang daripada India, mau bertemu ibunya, adiknya, yang sudah lama menetap di Bali. Engkau belajar bahasa Indonesia dari mana engkau? Sini sama orang-orang. Oh, orang Kali ini di kita India akan ya? Bertemu dengan uncle India yang bisa berbahasa Indonesia dan menjual produk-produk dari Indonesia. Oh, macam mana dia tak pernah datang tapi jual produk 460. Indonesia? Engkau belajar bahasa Indonesia dari mana engkau? Sini sama orang-orang. Di sini sama orang-orang. Lancar sekali bahasa Indonesianya. Ya. Engkau Lancar. dapat barang Indonesia dari mana? Saya belum pernah Indonesia ya. Belum pernah ke Indonesia. Ya. 400 berapa? Ya 460. Belum Jual pernah. apa aja? Belum pernah datang ke Indonesia, tetapi dia menjual barang-barang Indonesia. Bagaimana ya dia bisa dapat barang-barang daripada Indonesia untuk dijual di India, guys? Kalau barang-barang Indonesia. Ada sini Indomie, ada ABC kacang manis, sos tiram, sos ikan, Oh, ada kolpu gudang, sun, bihun. semua Bahasa ada. apa aja? Semua tahu saya. Ilmu juga. Saya bisa bahasa Jepang, Oh, bahasa Jepang. bahasa Cina, Cina, bisa bahasa Korea, Korea. bisa bahasa Thai. bisa bahasa Thai. Ada lain juga apa ya? Bahasa Hindi juga Tamil. Banyaknya. Iya. Buat kamu yang lagi berkunjung ke Delhi, India, kamu bisa menjumpai Uncle di Ina Market Delhi dan berbelanja barang-barang Indonesia di sini. Oh, guys. Uncle ini tidak pernah datang ke Indonesia, tetapi barang-barang yang dijual itu kebanyakan barang-barang daripada Indonesia ya. Jadi kalau orang Indonesia yang tinggal di Delhi, di India itu, bisa ke tokonya untuk membeli barang-barang Indonesia, guys. Mungkin harganya mahal dikit lah ya. Karena penghantarannya, imigrasinya, biaya cukainya, itu biasa ya. Ketika India beli rujak, India beli rujak. India makan rujak kah, guys? India makan rujak ya. Saya Tapi sudah India memang makan mangga ya. Iya, saya mau beli rujak. Oke. Enaknya rujak belimbing. Saya paling suka rujak belimbing. Saya mau 20.000. Tapi tidak pakai ini, ya nggak pakai punya Mas Budi. Mau pakai ini. Oh, enggak mau belimbing. Enak belimbing kok.
Sengkuang. Dia mau 20.000. Sedikit manis, sedikit asam. Oh, Sekarang kita semangka coba. pun ada. Ya, ini bumbunya. Ini Helio saya lihat. Indong-dong, ya. Ini Helio saya lihat guys. Kita spicy. Bumbunya agak pedas. Saya suka pedas. Yeah, it's not a joke. Yeah, it's not a Kelakuan joke. tamu India kalau nginap di hotel selalu begini. Barang-barang hotel dibawa dalam tas. Sorry, my friend. No, sorry. No, pay it. Pay it. No, please. Aduh, Please pay it. You don't need money. No. gila lah turis-turis India nih. Barang-barang hotel pun dibawa pulang ke India kah? Ako polis ya. No, don't call please. We are paying. This is family too. We are paying. Tidak mau call polis, takut pula. You yelling to us. Now we can prove you stop. Why you yelling just now? Sorry. Sorry. Senang saja sebut sorry ya. Yelling, yeah? Stop yelling. Now you calling down. After we can prove it. See? Dia lagi yang After we can marah prove ya. it all, now you calling down. Before you yelling just like hell. You pay it all. Stop it. Sudah tinggal di hotel lagi mau maling ya, mencuri lagi ya. उनको निकालने दे. Yeah, this kind of thing. You Take whatever you want to take, then tell. Sudah mencuri lagi mau marah-marah orang. Pay Ya. करो भैया. Macam dia pula yang betul, yang benar ya. About Bali image. Ya, apalah. Kelakuan begini pun ada ya guys. Tidur hotel tu pulang-pulang lah, bawa lah pakaian sendiri, barang sendiri, janganlah bawa barang hotel. Nasib orang kata apa? Mujud TV itu nggak bisa masuk kopernya guys ya. Kalau enggak TV itu pun masuk kopernya sekali. Explain. You explain now. You got the word. Okay, stop. Stop about pay. Stop it. Kalau lihat-lihat dalam tu mau ada kulkas tu dicuri. Kulkas. Video. Apa tu? Apa tu? What's this? My friend. I will pay. Yeah. Sorry, I will pay. I will I pay. am very late. Please. I know you have a lot of money. I will pay. I know you have a lot of money. Extra money. I will pay. This is no respect. Sorry. Bali is just no respect. Sorry. We are really sorry. Really sorry. I will pay. Before you shouting, huh? Sorry, I will pay. We have not shown. Gila lah diorang ni. क्या है? यार तुम ये कहते ना कि भैया मेरे को 50 लाख का माल दिलवा दो. I am ready. अरे ये कोई चारे डालने की चीज है यार ये. What is this? कोई बात नहीं बस ठीक है. रखो यार. Sorry. Sorry for the children. Children, I will pay. That doesn't know. Explain now. Huh? Explain. Sorry. Macam ini pun bisa guys ya. Tidur di hotel seharusnya pulang bawa pakaian sendiri, barang sendiri lah ya. Tapi kenapa harus mengambil barang-barang di dalam hotel ya? Kita ini mau ambil apa bilang botol mineral water yang kasih gratis itu pun kadang-kadang fikir, alah nggak apa-apa lah, nggak mau lah bawa pulang yang itu air mineral water yang minuman yang gratis itu ya. Tapi mereka ini wah macam-macam mereka bawa guys. Itulah saya bilang, coba kalau lihat-lihat mungkin ada kulkas, ada TV lagi yang dia curi. Memang lucu ya. Lucu tetapi bikin hati panas juga ya. Tinggal di India. Wah, gue dari tadi bunyi klakson terus nih. India tuh emang gini. Seru tahu. Makan sana aja. Enggak, jorok banget. Itu tuh ada yang bersih. Di situ sih nggak enak. Di sini aja langganan gua lebih enak, lebih banyak vitaminnya. Ya udah oke. Mau ke toilet dulu ya? Jangan. Toilet di tempat-tempat kayak gini tuh horor tahu. Horor. Gua nggak takut sama yang begituan. Horor. Horor banget. Ya, horor. Apa gua bilang? Itu horornya. Horor. Saya korek kupingnya, Pak. Sini saya korekin kupingnya biar bersih. Biasa korek kuping. Boleh nih. Udah lama soalnya nggak korek kuping. Udah nih, Pak. Banyak banget kotorannya. Ya ampun, untung ada saya yang bayar. Bayar dulu, Pak. Nggak mungkin lah kuping gua sekotor itu. Gila ya, Pak. Bayar. Oke guys, daripada video yang kita baru lihat, baru reaction tadi, jelas kelihatan kalau India sekarang lagi di atas angin, iaitu di dalam beberapa aspek ya. Jadi kalau kita lihat, India saat ini duduk di peringkat yang kelima.
ekonomi terbesar dunia berdasarkan GDP-nya, nominal ya. Sementara Indonesia ada di posisi sekitar ke-16. Industri teknologi di India juga kita lihat berkembang pesat dengan banyaknya syarikat besar seperti Infosys dan Tata, bahkan banyak startup unicorn berasal dari sana. Dan tambah lagi, program luar angkasa India pun dahsyat juga guys. Mereka sudah pun sukses kirim misi ke bulan dan Mars. Itulah kalau kita lihat daripada segi teknologi, India memang sudah sangat maju. Tetapi jangan pandang rendah pula pada Indonesia. Walaupun secara teknologi dan ekonomi skala besar, India lebih unggul. Indonesia punya kelebihan daripada sisi kestabilan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyatnya. Jadi kualiti hidup masyarakat secara umum di Indonesia lebih baik dan pembangunan lebih merata. Jadi walaupun tidak segarang India dalam hal angka besar, Indonesia tetap iaitu mempunyai kekuatan tersendiri dalam hal stabilitas dan kenyamanan hidup rakyatnya. Jadi kalau kita bicara soal pengaruh global, India memang lebih dominan ya dengan populasi terbesar dunia dan kekuatan militer yang kuat juga di dalam dunia dan posisi aktif dalam forum internasional seperti kita lihat BRICS dan G20, dan India punya suara yang besar juga di pentas dunia. Tapi sementara itu juga guys, Indonesia juga mempunyai pengaruh tapi lebih berfokus di kawasan Asia Tenggara. Jadi kesimpulannya, India lebih maju daripada segi teknologi dan pengaruh global, tetapi Indonesia tetap unggul dari segi keseimbangan hidup dan kestabilan sosial. Dan satu hal yang tidak boleh diabaikan juga, kalau daripada segi kebersihan, saya perhatikan Indonesia jauh lebih terjaga berbanding India, dan banyak kawasan di kota-kota besar di India masih berdepan isu sampah terbuka dan sanitasi yang lemah ya. Sedangkan di Indonesia, terutamanya di bandar besar seperti Jakarta, Surabaya dan Bandung, kebersihan awam lebih terkawal dan lebih sedap dipandang mata. Jadi ini juga satu nilai tambah yang buat Indonesia tampak lebih siap dari sisi keselesaan hidup harian. Itulah kita lihat perbezaan kebersihan yang ada di Indonesia itu lebih jauh meninggalkan daripada India. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman tentang hidupnya orang India di negara mereka, tentang apabila mereka datang ke Indonesia, bagaimana tanggapan mereka tentang Indonesia. Jika teman-teman ada kawan, sahabat ataupun isteri ataupun suami yang orang India, bisa kongsi di kolom komentar ini. Kita berkongsi-kongsi pengalaman. Kita bukan untuk menjatuhkan masing-masing, tetapi kita untuk melihat bagaimana setiap tempat ada budayanya. Di Indonesia ada budayanya sendiri, India ada budayanya sendiri. Jadi kita harus menghormati setiap budaya masing-masing. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman? Teman-teman bisa komen di bawah komentar. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol lonceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.